bagi kami Tuhan. Di segala musim hidup kami Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bimbing kami agar kami mengerti Tuhan Yesus isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah. Kamis 18 April 2024. Tema kita hari ini mengusir kekhawatiran dengan sadar dan berjaga. Bacaan diambil pada kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, kalau kita teliti maka kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa lawan kita si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa ada orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis. Iblis dapat membuat mereka jatuh, tenggelam serta melupakan Tuhan sampai mereka tertelan. Tidak kelihatan keberadaan pribadi manusianya lagi. Tapi sebagaimana ada orang-orang yang dapat ditelan, demikian juga ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis adalah orang-orang yang merdeka, yang terus mengikuti pimpinan Roh Allah di dalam dirinya. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita dapat menjadi orang-orang yang dapat mengusir kekhawatiran sehingga tidak ditelan oleh iblis. Dengan jalan pertama, sadarilah hal-hal apa yang dapat menyumbat aliran air Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37. Tetapi barang siapa minum air yang telah kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Saudara, jika aliran air yang seharusnya terus memancar itu terhenti atau tidak mengalir dengan deras, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang menyumbat aliran itu. Kita harus dapat mendefinisikan hal apakah itu. Apakah itu kekhawatiran, masalah dengan keluarga, masalah dengan aktivis gereja, bisa jadi ada masalah dengan pendetamu di gerejamu. Apapun itu kita harus selesaikan. Jangan kita biarkan mengganjal dan kemudian menjadi sumbatan di dalam diri kita. Biarlah aliran air Roh Kudus itu terus mengalir dengan deras. Ada kemerdekaan dalam diri kita. Yang kedua, berjaga-jaga. Kita tidak boleh takut, tapi harus hati-hati. Tidak boleh khawatir, tapi harus berjaga-jaga.
Bedanya di mana? Ketakutan dan kekhawatiran membuat kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Membuat kita tidak dapat berjalan ke tempat yang seharusnya kita tuju. Seperti blokade yang menghalangi di jalan yang akan kita lalui oleh kendaraan kita. Ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa berjalan kemana-mana, saudaraku. Tidak demikian dengan kehati-hatian atau berjaga-jaga. Kehati-hatian tidak membuat kita berhenti di jalan. Tidak membuat kita tidak melangkah ke tempat yang seharusnya kita tuju. Kehati-hatian dan berjaga-jaga adalah seperti helm atau seat belt yang ada pada kendaraan kita. Menjaga kita lebih aman, tapi tidak menghalangi kita untuk berjalan. Kewaspadaan kita akan adanya iblis yang seperti singa tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja dan untuk berkarya di tempat kita bekerja, atau di tempat kita bersekolah atau kuliah, dimanapun itu. Tidak boleh menjadikan kita menjadi orang yang takut untuk bertemu dengan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Namun demikian, kehati-hatian dan berjaga-jaga akan menjaga kita untuk tahu batasannya dan tidak terlibat dengan dosa mereka. Saudara, lawan dari kewaspadaan adalah hidup yang sembrono, careless. Kita tidak peduli dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Kita tidak peduli. Kita membiarkan saja semua itu masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup dengan cara demikian, kita harus berhenti. Kita harus masuk ke dalam area kehati-hatian dan berjaga-jaga, saudaraku. Cermati apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena apa? Karena input, apa yang masuk akan menentukan output, apa yang keluar. Jika kita dengan sengaja membiarkan telinga kita kepada hal-hal gosip misalnya, kepada lagu-lagu patah hati yang penuh kesedihan, jangan heran jika itu juga akan mudah keluar dari dalam diri kita. Jika kita banyak menggunakan mata kita untuk bermain games yang penuh dengan kekerasan dan membiarkan diri kita terbiasa dengan kata-kata makian yang keluar, maka jangan heran pada saat teman-teman kita sama-sama bermain games, jangan heran sekali lagi, kata-kata seperti itu jugalah yang akan keluar dengan mudah dari mulut kita pada saat kita dalam keadaan tertekan. Kata-kata kasar. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Jangan hidup seperti orang yang tidak punya musuh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya musuh, saudara-saudaraku, yaitu siapa? Yaitu si iblis. Yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ketiga, bagaimana kita harus melawan kekhawatiran itu? Yang ketiga, lawan. Iblis itu lawan kita, jadi kita harus lawan. Jangan merasa dia menyeramkan dan lebih superior dari kita. Sebaliknya dengan Kristus yang ada di dalam kita, iblis itu tidak ada apa-apanya jika berhadapan dengan kita. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Ketika ada godaan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita harus kuat melawannya. Jangan biarkan
Percayalah, jika kita tunduk kepada Allah, iblis akan lari ketika kita melawan dia. Refleksi, marilah kita senantiasa sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis yang mencelakakan itu. Teruslah hidup dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman, maka kekhawatiran kita pun hilanglah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini, di mana kami sudah diberkati oleh renungan firman Tuhan untuk mengusir segala kekhawatiran hidup kami dengan sadar dan berjaga. Kiranya Tuhan menuntun kami mengerti firman Tuhan, sehingga melalui pemahaman kami, kedekatan kami kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan sepanjang hidup kami, maka kami mampu melawan kuasa-kuasa kegelapan sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan kepada kami kekuatan ekstra untuk kami mampu menghadapi segala tantangan. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.